paling banyak pelanggaran mengenai pemasangan APK yang terpasang di pohon, tiang listrik, atau di fasilitas-fasilitas pemerintah, tempat-tempat pemerintah yang memang dilarang untuk dijadikan tempat pemasangan APK. LHP yang masuk sudah 55, nanti perlu kami ada 55 LHP sampai tanggal 8 Desember kemarin, dan nanti perlu kami data kembali begitu. Berapa sih pelanggarannya, tapi sudah kami inventarisir kemarin. Kalau untuk jumlah pastinya perlu kami data kembali. Jadi baru 55 ya? Ada 55 LHP yang dilaporkan atau melaporkan aktivitas kampanye yang sudah terjadi dari tanggal 28 sampai tanggal 28 November sampai 8 Desember kemarin. Ini terkait dengan bahan kampanye. Ini aturan terdapat di pasal 33 PKPU 20 tahun 2023. Minyak goreng, sabun, kemudian susu atau makanan bayi itu bukan termasuk bahan kampanye. Jadi soal bahan kampanye itu ada dua norma yang diatur di situ. Pertama, ada dua unsur lah ya. Pertama, dia layak memenuhi kelayakan dari unsur jenis. Yang kedua, memenuhi kelayakan dari unsur nominal. Jenis yang diatur di PKPU 20 tadi di pasal 33 ada topi, poster, ada topi penutup kepala, ada pakaian, ada pin dan lain-lain. Alat makan itu adalah bahan-bahan kampanye dari unsur jenis. Ada dari unsur nominal. Setiap jenis tidak boleh melebihi nominal 100.000. Meskipun tadi minyak harganya yang 2 liter misal kurang dari 100.000, tapi dia tidak memenuhi unsur jenis, bukan termasuk bagian dari bahan kampanye. Meskipun di bahan kampanye itu disebutkan di ayat di poin huruf selanjutnya lah di M, kalau huruf M disebutkan atau atribut kampanye lainnya. Tapi untuk kasus minyak, beras, sabun tidak layak disebut sebagai atribut kampanye. Nah, meskipun di penjelasan lain di pasal 55 di PKPU yang sama bisa saja itu dibagikan melalui mekanisme bazar. Di bazar itu ada tebus murah. Kalau misalkan memang para kandidat ingin membantu masyarakat, niat baiknya adalah itu, begitu ya. Meskipun nanti terlepas dipilih atau tidak oleh masyarakat yang dibantu tersebut, ya kami tetap menghargai niat baik itu. Dan aturan perundang-undangan memberikan jalan untuk itu. Kalau misalkan ada paket sembako yang secara nominal harganya 90.000, ya mungkin para caleg bisa memberikan setengah harga atau mungkin berapa karena memang tidak diatur soal harga di mekanisme bazar tadi. Kami sebetulnya dalam tahapan kampanye atau dalam tahapan apapun pada pelaksanaan pemilu ini, kewajiban kami adalah mengawasi. Sementara untuk sosialisasi aturan kampanye seperti apa, kemudian apa saja yang harus dilengkapi secara administrasi, itu ada di KPU. Sehingga kalaulah misalkan saya ditanya, kalau misalkan ada persepsi bahwa kampanye pemilu ini brutal karena tadi disebutkan oleh Akang ya, bahwa ada tumpang tindih aturan dan lain-lain, ya berhak disinyalir bahwa memang upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU memang belum maksimal. Itu ya jawaban dari kami seperti itu, sehingga inilah yang kemudian membuat kami lelah untuk kembali ya pada akhirnya kami seolah-olah mengambil alih peran KPU untuk turut mensosialisasikan. Harusnya tugas kami adalah tinggal mengawasi. Ataupun kalaupun misalkan sebagai langkah preventif, ya tugas kami adalah menghimbau, bukan lagi ikut campur dalam urusan mensosialisasikan aturan.